Dan ya ini untuk apa, beda Acrobat Reader, beda menunya ya, tapi Anda cari yang properti aja ini. Kita klik properti. Nah, di sini akan kelihatan ini. Ternyata dibuatnya tahun 2018 bulan Februari tanggal 19 ya. Kalau tadi diuploadnya tahun 2019 ya. Jam 1:12 ke 15 PM, jam 1 siang ya, jam 1:12 siang ya, siang bukan tengah malam ini. Kemudian dimodified juga di hari yang sama, tapi ini 4 menit kemudian ya. Kemudian dibuat dengan menggunakan Foxit Phantom PDF printer version 7.3.4.0308 ya. Ya, ini di security nggak ada, tapi di fontnya menarik. Ini font yang diperdebatkan juga, yaitu adalah Times New Roman. Jadi skripsi ini dibuat menggunakan fontnya adalah Times New Roman. Di samping juga ada Helvetica ya. Selanjutnya, kenapa di tahun 2018 ya dibuatnya? Konon ceritanya bahwa perseteruan ini terjadi setelah ada buku yang dibuat oleh seseorang dengan judul Jokowi Undercover. Nah, kita akan lihat bukunya ya. Buku ini pun kita bisa lihat digital forensiknya ya. Kita masuk ke menu, kemudian ke properti ya, dokumen properti. Nah, di sini ketahuan ini yang buat adalah Baratev dengan menggunakan title-nya adalah PowerPoint presentation ya. Kemudian dibuatnya tahun 2016 jam 3:22 ke 06 PM ya. Ini hampir jam setengah 4 sore ya. Ya, bagian sini saya sensor ya, karena ini ada bagian yang ada kata-kata yang kurang berkenan. Jadi kalau Anda penasaran isinya apa, Anda browsing aja, cari download di dengan judul Jokowi Undercover PDF ya. Ya, kalau kita lihat paling bawah ya. Nah, ini dibuat ternyata 2 September ya, 2 September ditandatanganinya. Jadi tadi dibuatnya di bulan Februari tadi ya. Ya, dibuatnya di 30 Desember 2016 ya. Kemudian kalau kita lihat di atasnya lagi, nah ini ternyata buku ini tak pernah dibeli oleh Joko Widodo selaku presiden pada waktu itu, sehingga setelah baca, mungkin ya dugaan saya adalah setelah dibaca akhirnya konflik ya, konfliknya di tahun 2018. Setelah konflik 2018 maka UGM menutup dengan cara memasukkan skripsinya dalam ETD tadi ya. Nah, nanti kita lihat digital forensik yang lain ini, digital forensik yang lain. Ya, oke, kira-kira ini gambarannya. Terus kemudian ini mulai konfliknya, ya, mulai konfliknya itu di surat panggilan ya, 28 Desember 2016 ini mulai konflik, baru kemudian tahun setelah rame, baru tahun 2018 lebih rame lagi, 2019 UGM menutup dengan memasukkan ETD, dengan masukkan skripsi ke ETD tadi ya. Nah, oke, satu lagi yang menarik adalah hasil dari web scraping di video saya sebelumnya ya. Bagaimana cara menarik ribuan data ya. Ini 4.800 kalau nggak saya. Kita kontrol ke bawah. Nah, 4.819 data ini kita tarik dari. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita melihat salah satu bukti kuat yang menjadi pemahaman terbaru bagi kita sebagai rakyat Indonesia yang mempertanyakan bagaimana tentang progres kasus ijazah Joko Widodo. Pada kesempatan kali ini, ketika bukti ini menjadi bukti kuat, artinya rakyat Indonesia sangat berterima kasih terhadap orang-orang yang masih peduli keadilan tersebut. Ketika kita lihat
cuplikan video ini membuktikan suatu bukti baru dan menjadi peran utama bagi orang-orang yang menggugat hal ini terhadap Joko Widodo. Kalau kita melihat ya, narasi-narasi yang disampaikan dari awak media menyampaikan di sini teman-teman bahwasanya Polda Metro Jaya panggil pelapor kasus ijazah Jokowi, pertimbangkan cabut laporan. Tercatat di sini teman-teman, pemanggilan Ade Darmawan dan Andi Kurniawan oleh Polda Metro Jaya membuka babak baru kasus ijazah Jokowi. Kedua pelapor mengisyaratkan peluang mencabut laporan. Menyusul pertemuan Jokowi dengan Egy Sujana dengan Damai Haris Lubis yang dinilai sebagai sinyal positif. Jadi mereka ada orang-orang yang memang sudah berbalik arah. Mungkin saja takut di tengah jalan ataupun ada hal-hal yang lain. Polda Metro Jaya memanggil Sekjen Beradi Bersatu Ade Darmawan dan Ketum Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan pelapor kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, dalam hal ini Bapak Insinyur Joko Widodo. Ade Darmawan mengaku dirinya mendadak hubungi ataupun ditelepon oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dia belum mengetahui pasti apa yang akan dibahas dalam panggilan ini, namun dia sangat menghormati panggilan tersebut. Kita nggak tahu nih apa urgensi pemanggilan ini, tetapi kita rasa ada hubungannya dengan pelimpahan berkas, mungkin seperti itu. Atau mungkin yang ada split berkas, mungkin karena kedatangan Egy Sujana ke kediaman Jokowi baru-baru ini, atau seperti apa itu disampaikan oleh beliau. Saat disinggung apakah akan mencabut laporan kasus Jokowi terhadap dua terlapor Egy Sujana dan Damai Haris Lubis, Ade Darmawan enggan berspekulasi, namun peluang untuk mencabut laporan menurutnya sangat mungkin dilakukan. Ketika ini ada hal-hal baik, tentu kita mendukung, makanya kita tanyakan dulu ke penyidik ada hal apa kita dipanggil di sana. Sedangkan Andi Kurniawan merespon positif pertemuan Jokowi dengan Egy Sujana dan Damai Haris Lubis. Dia menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk mencabut laporan. Kami datang ke Polda Metro Jaya menyikapi situasi dan menjalani sesuai dengan proses hukum. Datangi kediaman Jokowi sebelum dua tersangka. Jadi itu salah satu progres yang kita lihat ya secara kasat mata, yang walaupun lewat media sosial, namun itu tidak menutup kemungkinan untuk kita dapat mengetahui informasi-informasi yang terbaru di sana, sehingga rakyat Indonesia tidak ada lagi yang terlalu perlu untuk dipertanyakan dan unsur penasaran tersebut dari diri mereka. Pelan-pelan teman-teman, Andi Azwan, salah satu anggota dan pendukung garis keras Joko Widodo, singgung luka lama Roy Suryo. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kalau kita melihat Ketum Jokowi Mania Andi Azwan menilai polemik yang terus diangkat oleh Roy Suryo terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo sudah tidak relevan. Menurutnya, keaslian ijazah Jokowi telah tuntas secara akademik, hukum, dan forensik, namun masih dipersoalkan demi membangun kegaduhan di ruang publik. Ia menegaskan UGM sebagai institusi penerbit ijazah sudah menyatakan Jokowi merupakan alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 1980 dan lulus pada tahun 1985. Egy yang sebelumnya ikut meragukan ijazah Jokowi akhirnya datang langsung menemui Jokowi dan meminta maaf setelah melihat bukti otentik yang ditunjukkan dalam gelar perkara khusus
Ini contoh sikap berani mengakui kesalahan ketika bukti sudah diperlihatkan. Nah, teman-teman silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Salam NKRI harga mati.